Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan sukacita. Sekalipun kita sedang berada di situasi karantina seperti ini, tapi biar itu tidak menghalangi iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam mencari wajah Tuhan. Kalau biasanya kita bisa dengan bebas beribadah di gereja bersama-sama memuji Tuhan, tapi di tengah situasi seperti ini kita tetap di rumah kita masing-masing. Tapi jangan biarkan iman kita menjadi lemah. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat, karena kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu pujian. Kita akan sama-sama katakan, Allahku Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Perkara apapun, bahkan apa yang mustahil bagi dunia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup. Allah kita Allah yang sanggup, amin. Sanggup melakukan segala perkara, dan bagi Dia tidak pernah ada perkara yang sulit untuk Dia lakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah iman kita harus bersepakat dengan apa yang Dia katakan. Kembali saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang ke hadapan Tuhan, untuk kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan satu pujian.
bahwa kami hidup hanya oleh karena percaya kepada Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, biar setiap iman kami boleh dibangkitkan, hati kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami siapkan hati kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan, saat ini senang bisa menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini untuk kita beribadah bersama-sama. Hari ini saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di saat ini, di sekarang ini, di
situasi yang semakin hari kita tidak mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi satu hal yang mau tetap kita percaya bahwa firman-Nya itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita ya. Pagi hari ini yang suka judul khotbah, saya akan kasih judul khotbah kita pada saat ini adalah tip melewati masa yang sulit. Kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang mengalami fase yang tidak bisa kita rubah ya. Keadaan yang sekarang terjadi ini kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa merespon, kita bisa menghadapi semuanya itu dengan Tuhan. Karena itu saat ini kalau saya tadi kasih judul tip melewati masa yang sulit, apa yang harus kita lakukan di masa kesesakan yang sedang melanda dunia ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa musim ini yang terjadi saat ini tidak dialami cuma di Indonesia saja, tidak, tetapi seluruh dunia sedang mengalami yang namanya krisis, sedang mengalami yang namanya kesulitan, sedang mengalami yang namanya kesesakan. Nah, sebagai umat percaya, umat pilihan Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini? Yang pertama di situ dikatakan adalah tetaplah bersukacita, ya. Tetaplah bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena pada saat kita bersukacita, kita ini akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan jelas sekali, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya ulangi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa semangat kita ini yang akan memampukan kita untuk menghadapi masa yang saat ini yang sedang kita hadapi ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan terlebih dahulu ya. Semua rencana-rencana yang mungkin kita sudah buat di tahun yang lalu atau di awal tahun ya, begitu terjadi fase di mana 1,5 bulan ya sudah kita lalui masa di mana virus corona sedang melanda bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita melihat betapa perubahan-perubahan terjadi ya, semua gejolak terjadi di mana-mana, terlebih di dalam ekonomi yang saat ini menjadi pergumulan kita semuanya. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini mengingatkan kepada setiap kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di situ dikatakan tetaplah bersukacita. Bahkan Amsal Salomo mengingatkan kepada setiap kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena itu saya menghimbau kepada setiap kita, ayo senggol keluargamu, suami istri yang mungkin saat ini mendengarkan bersama anakmu juga ya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena pada saat kita bersukacita di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru ya. Kalau hati kita bersukacita, kita akan tetap bersemangat untuk apa? Menjalani hidup kita ya. Kita akan lebih kuat menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Kekuatan yang kita dapat di dalam bersukacita itu akan membuat kita mampu menghadapi ujian demi ujian yang Tuhan sedang nyatakan bagi setiap umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Saat ini Tuhan membawa kita semakin hari semakin kita ini ingin Tuhan itu dekat dengan kita. Supaya apa? Kita mengalami pribadi Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal siapa Tuhan. Karena itu, hal yang pertama, supaya kita dapat menjalani hidup ini
di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Yang pertama adalah tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ya ini sering juga saya bahas, Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, di situ dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ini punya pergumulan, setiap kita ini punya masalah, setiap kita ini memikul salib di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, ya, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita ini menjauh daripada Tuhan, tetapi justru di saat kita menghadapi segala tantangan, segala kesulitan, kita akan tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Setiap saat, setiap waktu saya merenungkan kebaikan Tuhan, bukan berarti hidup saya enggak mengalami pergumulan, hidup saya enggak mengalami masalah, tetapi satu hal yang terus saya tanamkan di dalam hati saya, untuk saya tetap bersukacita di dalam Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun saya belajar Bapak Ibu untuk saya tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saat saya bangun tidur, ya saya katakan, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Padahal saya belum menerima berkat, ya, tetapi saya sudah menerima perlindungan Tuhan sepanjang malam. Saya sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saya sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Saat kita hidup bersukacita, di situ Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kita untuk kita melalui semuanya. Sehingga apa? Di situ dikatakan, dan kepadamu akan diberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa menjadi kerinduan setiap kita. Dan saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu melihat hatimu dan hatiku. Saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tetap percaya dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada masa yang sulit, pada masa yang penuh dengan kesesakan hari-hari ini, ya. Kita setiap hari, ya, kadang di rumah terus, ya, kadang saya pun jenuh gitu, ya. Aduh Tuhan, kok seperti ini? Tapi Tuhan berkata, tenanglah, ya, supaya engkau dapat berdoa. Kuasai dirimu supaya kita dapat berdoa. Nah, hal yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan itu punya waktu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan itu punya rencana yang sempurna buat setiap kehidupan kita. Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita masing-masing hari-hari ini, dengan kejadian yang terjadi saat ini, pernahkah kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya mau katakan kepada setiap kita, Tuhan rindu. Tuhan rindu supaya setiap kita hari-hari ini semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Sering saya ingatkan pada setiap kita, bangun misbah keluarga yang ada mama, papa, anak, datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, serahkan hidup kita hari-hari ini kepada Tuhan, ya. Tuhan punya waktu yang indah buat setiap kita. Setiap proses yang kita hadapi, kita alami, itu tidak selamanya, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Semua itu ada waktunya. Semua itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Untuk apa? Membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Situasi
di sana sini boleh digoncang, ya. Semuanya mengalami fase yang dikatakan sulit, susah. Tetapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dibiarkan bergumul sendiri, ya. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, di situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, yaitu ada di ayat-ayat selanjutnya. Yang saya mau katakan kepada setiap kita, mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa yang sulit, masa yang dimana terkadang kita ini mencucurkan air mata. Kita melihat kanan kiri, kita melihat saudara seiman kita. Karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hari-hari ini kita menabur untuk Tuhan. Kita belajar semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kadangkala orang itu, seringkali orang itu melihat itu sesuatu yang sudah enak. Padahal semua pahlawan, semua orang-orang yang sukses, semua orang-orang yang diberkati, mereka sebelum mengalami kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mereka harus memikul salib itu terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, teladan Yesus adalah teladan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memikul salib sampai akhir hidup Tuhan Yesus. Dia tetap setia, dia tetap taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang tetap setia? Apakah kita menjadi orang-orang yang tetap taat? Taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, walaupun kita ini tidak bisa bertemu secara komunitas, ya, kita tidak bisa bertemu bersama-sama, tetapi pastikan dimanapun saat ini kita berada, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah anugerah Tuhan. Kalau saat ini himbauan pemerintah masih tetap sama, untuk kita tetap di rumah, ya kita tetap di rumah. Selama tidak ada keperluan yang penting, jaga kesehatan kita. Hormati himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Karena apa? Semuanya untuk kebaikan kita. Karena pemimpin bangsa kita ini adalah pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi yang pertama saya katakan bagaimana kita menghadapi masa kesesakan, masa yang sulit adalah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Tidak gampang Bapak Ibu untuk kita bersabar menantikan sesuatu, itu tidak gampang. Perlu kita itu nyangkal diri kita, maunya kita itu seperti ini. Tetapi Tuhan berkata sabar, ya. Sekarang kemana-mana harus pakai masker, ya, ke pasar pakai masker, ya. Satu ketika kapan hari saya keluar rumah, ya, saya lupa nggak bawa masker. Waktu itu ke pasar, waduh, lupa bawa masker semuanya, ya. Dan sekarang di mall, ya, di kantor-kantor semuanya harus pakai masker, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, sabarlah dalam kesesakan, di mana saat ini sabarlah menantikan waktunya Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya upload status tentang Nuh, ya, waktu itu, ya, bagaimana Nuh juga mengalami lockdown loh. Di situ dikatakan sampai 365 lebih
Itu berarti kan kurang lebih 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu di dalam bahtera loh, luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa hidup saya dan Bapak Ibu ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saat menghadapi itu, dia tidak gerutu, dia tidak bersungut-sungut, tetapi taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dia tidak kalau orang saya boleh katakan biasanya orang yang beralasan itu orang yang tidak mempercayai kuasa Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, ayo kita belajar sabar hari-hari ini. Sabar dengan suami, sabar dengan istri, sabar dengan anak-anak, sabar dengan situasi yang seperti ini kita sabar. Dan saya percaya Tuhan akan menghalaukan setiap kehidupan kita dari segala virus yang sedang melanda bangsa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah tekun di dalam doa, ya. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hari-hari ini kita perlu hikmat Tuhan. Hari-hari ini kita perlu kekuatan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu kemampuan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita datang berdoa kepada Tuhan, ya, mungkin bahasa kita ini pateng peletot ya, nek wong Jawa ngomong seperti itu. Tetapi Tuhan itu melihat hatimu. Doa itu seperti apa sih? Doa itu apa yang ada di dalam hati kita ini loh. Kita ungkapkan kepada Tuhan kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Dan saat orang percaya itu datang kepada Tuhan untuk berdoa, sesungguhnya kita ini sedang belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sumber dari segala sumber yang ada di dunia ini datangnya daripada Tuhan. Ya, makanya kalau sampai ada orang Kristen, aku tidak usah berdoa. Kita sudah mengikut Kristus berapa tahun? Ya, ayo kita belajar berdoa dengan anak-anak kita. Kita belajar berdoa, mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita, mendoakan pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, famili kita, tetangga kanan kiri kita. Ya, jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi mari kita menabur doa untuk para pemerintahan yang saat ini membutuhkan dukungan doa kita hari-hari ini, supaya mereka bisa melewati masa yang semakin hari semakin tidak menentu ini ya. Bahkan sekarang sekolahnya juga di rumah diperpanjang lagi sampai bulan Juni. Bapak Ibu, sudah kasih oleh Tuhan, momen juga kita kadang sebagai orang tua ya, ya di rumah cuma gelimpang-gelimpung gitu ya, tidur makan gitu ya, mamai umek masak di dapur ya gitu ya. Tetapi mari kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus tetap ingat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh melihat karya Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang kelima, di situ dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kenapa kita harus berdoa? Supaya apa? Kita ini tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, saya belajar mempercayakan hidup saya, keluarga saya, ya, pelayanan saya, jemaat Tuhan, ke dalam kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya mengandalkan kekuatan saya akan mudah putus asa Bapak Ibu. Saya akan mudah mengeluh, saya akan mudah kecewa. Tetapi kalau saya mengandalkan kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang akan memampukan saya. Sehingga sampai hari ini pun, kalau saya boleh tetap melayani, itu semua karena Tuhan. Semua karena
anugerah Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang saya sampaikan saat ini. Bagaimana kita menjalani hari-hari yang semakin sulit, mengalami kesesakan, mengalami pergumulan. Yang pertama adalah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Saat kita bersuka di dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Itu sering saya alami secara pribadi. Setiap saya mengalami pergumulan, saya tidak memandang pergumulan itu, tetapi saya memandang Tuhan, bahwa Dia yang sanggup, Dia yang mampu melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah sabar di dalam kesesakan. Sabar, belajar menguasai diri, belajar kita ini mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita maunya, kita maunya itu yang instan. Tapi Tuhan katakan sabar, penguasaan diri. Saya belajar sabar, menanti waktunya Tuhan itu tidak gampang. Tetapi saya percaya orang-orang yang sabar, dia akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Dan yang ketiga adalah tekun di dalam doa. Berdoa. Sampai kapan doa? Sampai Tuhan menjawab doa kita tetap berdoa. Karena itu adalah kunci di mana kita akan mampu melewati masa yang sedang terjadi saat ini. Kita akan tetap kuat, kita akan mengalami Tuhan secara pribadi, dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk kami belajar tetap bersuka cita di dalam Engkau, untuk kami tetap sabar di dalam kesesakan, bahkan untuk kami tetap setia melakukan hubungan kami dengan Engkau Bapa. Melalui doa-doa kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengatur jalan setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan, yang mendengar acara ini Tuhan, semuanya diberkati oleh Engkau. Bahkan seluruh keluarga besar Shalom Ministry kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, baik yang di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebajikan, kemurahan Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau, hikmat, bijaksana yang daripada Engkau turun atas setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh merespon keadaan saat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat ini. Bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran ini dengan kekuatan yang daripada Engkau, senantiasa ada di dalam berkat kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama untuk ibadah raya Shalom Ministry beserta dengan kegiatan selama seminggu ini tetap diliburkan sampai ada peraturan kembali dari pemerintah. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau untuk menabur, baik itu persembahan sukarela, persembahan diakonia, maupun yang ingin mengembalikan 1/10 milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Untuk yang ketiga, untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara persiapkan. Untuk anggur, Bapak Ibu Saudara bisa ganti dengan sirup maupun dengan air teh. Dan untuk hostie bisa diganti dengan biskuit ataupun dengan roti tawar. Demikian pengumuman selama sepekan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan biarkan roh kita padam, tetap bernyala-nyala dalam Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah mendengarkan pengumuman. Mari kita akan berdoa sekali lagi, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami percaya Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, Bapak episode kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu, dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Setelah engkau menyaksikan acara ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya, dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan berkata,